gampang keringat dingin, badan panas, apa yang harus kita lakukan sebentar lagi menjelang puasa ya. Semoga lekas sembuh. Gastritis itu menurut aku susah sembuhnya, gampang kambuhnya. Jadi kita harus banget disiplin. Di sini aku akan berikan lagi beberapa tips dan menjawab pertanyaan kalian. Yuk simak videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Terima kasih juga yang udah hadir di live aku. Semoga video-video aku dan hadirnya aku di live bisa menyemangati kalian, motivasi kalian, bisa membuat kalian bangkit dari sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, dan semoga semuanya lekas sembuh, pulih kembali seperti sedia kala dan bisa aktivitas lagi. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Insya Allah semoga kita sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan dari sekarang, jangan mentang-mentang puasa masih beberapa hari lagi, aku boleh dong makan pedas dulu, jangan ya. Jadi kalau bisa jangan makan berlebihan, baik itu pedas, santan-santanan, kemudian yang gurih-gurih, yang berlemak, dan juga buah-buahan yang kecut kalau bisa dihindari atau dikurangi dulu ya, karena takutnya itu bisa memicu naiknya asam lambung. Karena aku juga ngalamin itu ya, aku bukan dokter, aku hanya sharing berdasarkan pengalaman aku juga berjuang kurang lebih 3 tahun, sudah endoskopi dan juga USG. Hasilnya adalah terjadi peradangan di dinding lambung aku, disebabkan aku itu dulu sering banget menunda-nunda makan, dan aku juga ada kecemasan, anxiety. Jadi ternyata asam lambung itu bukan semata-mata dari makanan aja ya, tapi juga dari faktor pikiran. Kita tuh misalnya kurang istirahat, kecapean, itu juga bisa terkena asam lambung. Asam lambung ini terjadi bukan tanpa sebab. Jadi semua itu ada sebab akibat. Yang tadinya mungkin suka makan pedas, makan berlebihan, sering menunda-nunda makan, sering konsumsi alkohol ataupun ngerokok. Jadi dari pola hidup juga bisa terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Jadi mulai sekarang kita harus memodifikasi pola hidup kita ya, sebelum terlalu jauh. Karena kategori asam lambung itu bisa dari kategori ringan, parah ya, dan juga kategori menengah. Jadi kita juga harus tahu nih, aduh aku udah nyampe mana nih. Jangan sampai semakin parah. Jadi atur jadwal makannya, atur pola pikirnya. Karena teman-teman, meskipun kalian udah jauh berobat misalnya di luar negeri, tapi kalau misalnya pola pikirnya masih susah dikontrol, itu bakalan kambuh-kambuhan terus. Jadi kita harus disiplin dari segi makanan, dari segi pikirannya, istirahatnya yang cukup, pola hidupnya ya. Jadi harus diterapkan itu pola hidup sehat. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi beberapa pertanyaan dari kalian yang udah aku rangkum. Ini tadi aku live ya, dan ada beberapa pertanyaan yang belum sempat aku jawab, makanya di sini aku bakal bahas ya. Ini atas nama Pandeglang, Banten. Ini atas nama Ibu Iroh ya, Bun. Gimana mengatasi kalau keringat dingin dan suka tiba panas-panas, pegal, batuk, keringat gitu, Bun. Nah teman-teman, kita tuh tiba-tiba keringatan atau keringat dingin, nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba keringatan. Itu biasanya karena kita mungkin telat makan. Kan telat makan itu kan bisa asam lambung kita naik, dan itu membuat ada aja sensasinya. Jadi sensasi asam lambung itu bisa membuat kita mual, bisa membuat berkunang-kunang, keringatan, itu bisa aja. Jadi Bu Iroh, coba pikir-pikir apa yang Ibu lakukan. Bisa juga mungkin karena makan makanan sesuatu yang kurang cocok, itu bisa terjadi asam lambungnya kambuh. Jadi saran aku, pertama ingat-ingat nih, kenapa ya aku tiba-tiba kambuh, kenapa ya aku tiba-tiba keringatan. Tapi kebanyakan orang itu karena dia telat makan. Telat makan itu bukan hari ini, biasanya kemarin, baru berasa hari ini, disertai dengan misalnya kayak lemas banget. Karena apa? Kemarin udah telat makan, habis kehujanan pula, masuk angin, kemudian juga kecapean, kurang tidur, itu bisa yang ngalamin kayak panas dingin, keringatan, kemudian kok kayak meriang gitu, badannya panas. Itu bisa karena kondisi kesehatan kita itu lagi nggak fit, atau lagi kayak
badannya kayak mau demam. Jadi kita harus mikir nih, aku itu dulu sering introspeksi diri, oh ya kok aku tiba-tiba kayak mau demam gitu ya, ini karena asam lambung aku naik, tapi ada penyebabnya. Jadi asam lambung naik itu bukan secara tiba-tiba juga ya, itu pasti ada penyebabnya. Kalian pikir-pikir deh, oh iya aku kan kemarin telat makan, oh iya aku kan kemarin kurang tidur, aku kan kemarin kecapean, diforsir banget pekerjaannya sampai sore bahkan sampai larut malam. Itu bisa terjadi. Nah kemudian ini panas. Kenapa badannya panas ya? Itu karena kita tuh lagi kurang fit. Jadi kita tuh biasanya kayak meriang, badannya itu demam. Nah kalau kalian udah ngalamin kayak demam ini, kira-kira obat apa yang harus dikonsumsi? Pertama, istirahat yang cukup, konsumsi air putih, makannya jangan telat, sama konsumsi obat. Obat ini kalau misalnya Bunda jauh banget nih rumah aku dengan rumah sakit atau dokter atau klinik, di situ nggak ada Bun, bisa beli paracetamol aja kalau badannya lagi demam atau lagi panas. Nah habis makan konsumsi itu, setelah itu nunggu sekitar 1 jam baru tidur. Biasanya setelah tidur kita bangun itu udah enakan badannya. Pegal-pegal ini karena apa? Biasanya karena itu kurang istirahat, terlalu capek, terlalu banyak aktivitas, dan juga biasanya karena kita itu terlalu banyak mengangkat beban-beban yang berat. Itu dari kecapean, jadi istirahat. Nah kalau udah ngalamin pegal-pegal ini, bisa konsumsi paracetamol. Itu kan anti nyeri juga ya kalau badan lagi nyeri atau lagi pada pegal. Tapi kalau misalnya aku nggak mau lagi nih Bun kayak terjadi kayak gini, saran aku perhatikan asupannya. Pertama, habis sarapan pagi itu kita harus sarapan ya, bangun pagi jam 5 atau setengah 5 misalnya, konsumsi air putih. Setelah itu mau sarapan bisa tepung gerut, air tajin ataupun bubur. Setelah sarapan konsumsi madu. Madunya bisa madu murni, madu alami, madu lambung, boleh madu apa aja. Biasanya aku beli itu madu murni ya, madu Surlemon ID. Kalau habis sarapan kadang aku langsung minum madu 1 sendok. Tapi kalau misalnya lagi nggak pengen minum madu nih, tapi pengen teh, aku ambil 2 sendok madu, aku aduk ke dalam gelas yang panas atau air hangat gitu ya. Kemudian aku konsumsi itu kayak enakan gitu di badan. Tapi kalau misalnya kalian kurang suka, beli kurma. Kurmanya itu saat ini lagi banyak, apalagi mendekati bulan puasa. Dia itu selalu ada ya. Kalau kurma menurut aku selalu ada, meskipun bukan bulan puasa itu selalu ada. Nah kemarin tuh aku beli ini ya, namanya kurma dam anggur. Jadi aku tuh selalu stok kurma, apalagi menjelang bulan puasa gini ya. Kurma kemudian madu itu wajib ada di rumah. Jadi kalian ambil kurma ini, misalnya 5 biji, 7 biji, 9 biji, kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang ada tutupnya. Setelah itu disiram pakai air panas. Tunggu sekitar 30 menit atau 1 jam. Setelah itu konsumsi, itu bagus loh, menambah daya tahan tubuh kita, meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi aku tuh selalu rutin konsumsi itu. Nah kalau misalnya kedua yang nggak ada, madu nggak ada, kurma nggak ada, bisa konsumsi vitamin. Vitaminnya B kompleks atau yang ada B12-nya, Neurobion Forte itu bagus, B komsi juga bagus, ataupun Blackmores. Jadi bisa selalu konsumsi vitamin. Tapi saran aku kalau konsumsi vitamin itu bisa di pagi hari setelah sarapan atau bisa di sore hari setelah makan. Kayak gitu ya Bu Iroh, semoga lekas sembuh, sehat kembali seperti sedia kala, jaga kesehatan ya, jangan terlalu kecapean. Kemudian atas nama Charles JJ, Bunda dulu pemulihan makan rebus-rebus. Kalau rebus semua, apakah badan tidak tambah kurus Kak? Selama berapa bulan Bunda makan rebus-rebus? Aku pemulihan tuh kurang lebih 3 bulan ya teman-teman. Alhamdulillahnya aku konsumsi rebus-rebusan, tapi itu nggak setiap hari banget. Aku misalnya udah bosan nih konsumsi rebusan selama 5 hari, nah aku konsumsi lagi kayak oseng-oseng. Aku beli buncis, kadang aku kasih tahu ataupun tempe, kemudian aku oseng-oseng. Tapi aku itu numisnya pakai minyak zaitun ataupun minyak Vineco. Nah minyak Vineco-nya yang kayak gini. Jadi ini pakai ini tuh bagus banget ya untuk kesehatan kita, untuk lambung gak ada masalah, bagus juga untuk pencernaan. Jadi potong-potong buncis misalnya sama tahu atau tempe, kemudian bisa dikukus ataupun digoreng pakai ini. Ini tuh nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama-lama ya digoreng. Kemudian dioseng-oseng. Yang penting kita tuh masaknya tuh sampai matang,
Dan pada saat kita konsumsi itu harus dikunyah halus agar tidak menimbulkan sensasi. Emang sih teman-teman, pada saat pemulihan itu kita badannya itu belum stabil, belum naik banget ya berat badannya, karena masih naik turun. Sampai saat ini pun kadang aku kalau kecapean itu ya pasti badan aku kayak ngedrop, kayak lemas gitu. Jadi kita nggak boleh kecapean. Kemudian selain minyak Pineco, aku biasanya juga konsumsi pakai minyak zaitun. Itu menurut aku sih aman, gak ada masalah. Kemudian selain makanan juga kita perhatikan buah-buahannya, sayur-sayurannya yang aman ya, agar tidak menimbulkan sensasi. Cemilannya apa aja, bisa selalu stok biskuit, bisa biskuit gandum, roti gandum, tapi jangan berlebihan, jangan setiap hari. Biskuit kentang itu aman sih. Kemudian pengganti nasi ini bisa diganti oat. Oat itu enak loh, terutama sarapan pagi pakai oat. Setelah diaduk pakai air panas, tambahin toppingnya kayak pisang atau dikasih madu sedikit, ataupun bisa dikasih buah naga. Itu enak sih menurut aku ya. Nah kemudian ini atas nama Salsa Sahira. Alhamdulillah sudah banyak perubahan nih bun. Mudah-mudahan sebelum puasa gastritis asam lambungku sudah sembuh. Amin. Jadi teman-teman, sebenarnya asam lambung itu cepat ya pemulihannya kata dokterku. Cuman yang membuat kita itu kambuh-kambuhan dari pikiran. Kemudian kita tuh biasanya makan terlalu berlebihan. Udah nggak ada sensasi nih, aku mau makan apa aja. Biasanya makannya itu terlalu banyak kayak gorengan. Aku pun saat ini ya, kalau misalnya makan aku tuh berlebihan, makan gorengan atau tepung-tepungan berlebihan, aku tuh kayak ngerasa itu sesuatu kayak perut kita kayak bawaan itu begah aja. Jadi aku tuh sering konsumsi teh hijau ataupun air kelapa hijau. Meskipun udah sembuh, kita juga harus memperhatikan ya, nggak boleh terlalu kebanyakan makan. Dan saran aku konsumsi air kelapa hijau itu bagus sekali seminggu aja, atau teh hijau itu bagus ya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di perut, agar kita tuh nggak gampang begah, nggak gampang kambuh asam lambungnya, dan BAB kita juga lancar. Kalau BAB lancar kan pencernaan lancar, itu aman semuanya, lambung juga bakal cepat sehat, cepat sembuhnya. Nah kemudian ini mengatasi dada berat atas nama Kanah dan Anda. Mengatasi dada berat ini karena apa? Biasanya karena kecapean, yang kedua terlalu banyak konsumsi yang berminyak atau yang berlemak, dan juga kita ini kurang istirahat, banyak sekali aktivitasnya. Asam lambungnya naik, produksinya banyak, gasnya jadi banyak ya, biasanya sampai ke dada, bikin ngap-ngapan, ngos-ngosan. Itu sering banget terjadi sama pejuang asam lambung. Hal yang harus kita lakukan apa? Pertama, hindari makanan yang berminyak berlebih, yang lemak yang tinggi. Minyak, santan, tepung-tepungan berlebih, gurih-gurih berlebih dihindari, agar asam lambungnya itu nggak naik. Karena kalau gastritis itu asam lambungnya naik, gasnya tinggi, itu membuat kayak balon perutnya. Kadang sampai ngap-ngapan, dada itu kayak berat, ngap, sesak, dan itu sering banget dialami oleh pejuang asam lambung. Nah jadi kita itu nggak boleh banyak makan yang minyak-minyakan, goreng-gorengan, yang santan. Kemudian selain itu juga perbanyak konsumsi air putih. Habis makan jangan langsung tidur, makanannya harus dikunyah halus. Dan ini yang paling penting, selain konsumsi obat, bisa madu zetsmak, itu bagus ya untuk meredakan asam lambung. Atau bisa obat-obatan kayak sucralfate, stok di rumah, agar asam lambung gak sering kambuh. Ataupun omeprazol, lansoprazol, itu gak apa-apa. Kemudian agar kita tuh gak selalu penuh di dada, atau gak kayak banyak angin nih, kayak banyak gas, aku tuh selalu olahraga di pagi hari. Itu penting banget menurut aku ya, karena kita tuh habis olahraga sambil melakukan pernafasan. Latihan pernafasan itu kayak plong, enak banget. Caranya bangun pagi kalau lagi libur kerja ataupun lagi di rumah, konsumsi air putih, setelah itu makan tepung garut ataupun bubur. Habis itu istirahat sejenak, lanjut stretching, treadmill. Aku tuh kadang lari di pagi hari, lari kecil aja, jangan kencang-kencang. Kadang aku keliling lapangan, kalau nggak kuat lari, jalan aja. Kadang ya kemarin aja aku masih kuat lari 10 putaran, alhamdulillah. Habis lari itu kayak capek, tapi enak, keluar keringat, itu kayak plong banget semuanya. Karena kita juga biasanya banyak tekanan di perut, itu yang buat kita kayak ngos-ngosan gitu. Nah kalau udah capek, udah lari nih ya, aku kemarin lari 10 putaran,
Habis itu duduk aku selonjoran di panas matahari pagi sambil atur pernafasan ya. Tarik nafas, tahan beberapa detik ya, 3-5 detik, lalu hembuskan melalui mulut secara perlahan. Itu enak banget ya. Dan setelah itu pulang ke rumah ya, kalau udah selesai pulang ke rumah, lanjut istirahat sebentar, konsumsi air putih, lanjut mandi. Habis mandi aku sholat duha, lanjut setelah sholat duha aku masak. Itu enakan di badan dan nggak bakalan ngap-ngapan lagi. Nah, saran aku mandinya mandi pakai air hangat ya, pakai tetesin minyak kayu putih, dihirup dulu uapnya. Itu plong banget di sini sampai ke dada, itu enakan. Tapi ini nggak instan ya, harus sering-sering dilakukan agar cepat juga sembuhnya. Kemudian ini juga pakai air hangat, bisa dipakai jahe ataupun madu. Itu enakan di badan juga, agar kita tuh nggak selalu naik asam lambungnya. Kalau pola hidup kita udah diatur, pola makannya, pola pikirnya, olahraganya udah rutin, cepat Kak penyembuhannya. Coba deh lakukan. Dengan catatan pikiran itu harus dikontrol, karena meskipun olahraga rajin juga tapi pikirannya masih susah, galau, dikit-dikit mikir ini mikir itu juga bakalan cepat kambuh juga. Jadi asam lambung itu ya susah-susah gampang ya, penyembuhannya harus disiplin. Kayak gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat sharing kali ini dan terjawab, bisa kalian terapkan di rumah, dan semoga video-video aku bisa memotivasi kalian semua ya. Oke, cukup sekian ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!